Oke, baik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tipe data dalam JavaScript. Tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objektif. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan baik, bilangan bulat, maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Yang keempat adalah undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima adalah null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar. Semua dalam isi MS Cryptic terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript, dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Oke, sebagai contoh, kita perhatikan kode berikut. Enter. Selanjutnya pada kode di layar ini, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe number dalam
dalam kurung, tipe objek-objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode sebagai contoh. Untuk mengkomprehensif nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut, kita ketik B titik to string enter. Hasilnya adalah 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel a titik to string di sini hasilnya 9. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkomprehensif A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number dari objek nilai. Inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut misalnya 1, 2, dan 3 dan 1, 2, 3,45 atau dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 1, 2, dan 3 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 1, 2, 3,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript ini, bilangan bulat dapat ditulis dalam bentuk format desimal atau basis 10 banner, basis 2 oktal, basis 8 oktal, dan hexadesimal. Basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan dan nilai dalam format hexadesimal ditulis dengan awalan X. Perhatikan contoh berikut ini. Tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut misalnya 123 dan 123,456 atau dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10 banner, basis oktal, basis 8, dan hexadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan mongol, dan nilai dalam format hexadesimal ditulis dengan awalan ox. Oke, perhatikan contoh berikut. Cara penulisannya.
Berikut ini yang diisi ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3 Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat file baru. Di sini filenya. Number. .cs. Enter. Sedikit ada kesalahan. Kemudian kita ketikkan script berikut ini. Oke, di sini saya jeda dulu untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini saya sudah mengetik scriptnya. Sini coba kita jalankan. Oke, di sini terjadi sedikit kesalahan. Oke, di sini saya sudah memperbaiki. Di sini masukkan jari-jari. Jari-jarinya di sini adalah 4,5. Maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas. Mengakses script lighting sinkron untuk membaca input dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta V dengan nilai 3,24. Untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta Pi dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling ini. Kita bisa sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita partai ke float, kemudian hasil parselnya itu kita disimpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan tampilan di layar. Berikut adalah tipe string. Tipe string adalah cek atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan
3 cara, yaitu 1 menggunakan petik tunggal, 2 menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda titik. Oke, kita membuat contoh kode berikut menunjukkan. Kemudian kita membuat string menggunakan 3 cara di atas. Oke, yang pertama kita buat file baru. Di sini nama filenya dengan string.ts. Di sini kita menggunakan tanda petik. Menggunakan tanda petik tunggal. Sini saya menggunakan tanda petik tunggal. Di sini saya menggunakan tanda petik ganda. Tipe Di sini saya menggunakan tip posisi di bawah tikom.
Oke, di sini kita coba jalankan. Oke, begini. Setelah saya jalankan, seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda titik merupakan fitur baru dalam SMPP String 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam script. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Oke. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Oke. Hasilnya adalah 8 tambah 9 adalah 17. Untuk cara yang lebih mudah, menggunakan tanda dolar, buka kurung, tanda dolar, buka kurung kurawal, A, tutup kurung kurawal, ditambah sama dengan C
sedikit ada terjadi kesalahan. Oke, berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Ya, kita buat file baru. Ini interpolasi.cs. Kemudian kita ketik scriptnya. Oke. Oke. Di sini scriptnya sudah saya masukkan. Di sini coba kita jalankan. Oke, sedikit terjadi kesalahan. Di sini saya jeda dulu. Oke, baik. Di sini ada terjadi kesalahan. Oke, di sini saya coba Ctrl S. Dan saya coba menjalankan kembali. Oke. Ini tampilannya. Oke, seperti ini. Variabel A ditambah dengan variabel B, hasilnya adalah C. A ditambah B, kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, tampilkan nilai yang ada di dalam variabel A. Tampilan nilai yang ada dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan nilai yang sudah dibagikan. Kalau yang ini dia menampilkan nilai A, nilai B, sementara sebenarnya adalah menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel string yang dibuat menggunakan tanda petik, juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Oke, sebagai contoh, kita lanjut saja di sini. Var sama dengan Oke, di sini kita coba jalankan.
Oke. Seperti pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator tambah, yang di bagian ini operator plus dengan menggunakan tanda titik. Yang bagian ini kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda ini. Oke, kita coba hapus tanda ini. Kita hapus. Kita coba Ctrl S. Kita coba jalankan. Ini kita hapus. Oke, kita Ctrl S. Kita coba jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, C++, C Java, dan PHP string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipkan karakter string seperti slash and untuk new line, mesti untuk horizontal, tab, dan sebagainya. Contoh perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Oke, ini hasilnya. Tipe boolean. Tipe boolean variabel yang diisi dengan nilai logika true atau yang digunakan untuk menampung data kelompok berkelompok, artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu area brackets dan area asosiatif. Area brackets dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan area asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawat.
Oke, sebagai contoh, perhatikan program berikut ini. Tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false salah akan bertipe boolean. Berikut adalah contohnya. Mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Berkelompok artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai dalam JavaScript. Array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Ini 20, 30, 40,
Oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya kasih jeda dulu. Oke. Di sini saya sudah memasukkan semuanya skripnya. Untuk mengakhirinya kita tekan Ctrl C 2 kali. Oke. Di sini not enter bar sama dengan 10,20,30,40,50. Enter. Objek A Sekian dari video ini.